Siapa yang tidak mengenal rendang? Kuliner khas Sumatera Barat ini bahkan sudah dikenal dunia. Penikmatnya pun tidak hanya kalangan masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia umumnya, bahkan negara tetangga. Tidak hanya berbahan utama daging, rendang saat ini memiliki banyak varian, seperti rendang suwir, rendang paru, rendang lokan, rendang tuna, rendang ayam, rendang telur, dan banyak inovasi lainnya. Salah satu daerah penghasil rendang di Sumatera Barat adalah Kota Payakumbuh. Kota ini bahkan sudah memiliki kawasan yang dikenal dengan Kampung Rendang, di mana semua varian rendang ada di sini. Banyak UMKM kuliner yang memproduksi rendang, salah satunya Rendang Erika. Erika sendiri berjualan rendang sejak tahun 2000, mulai dari skala kecil hingga sudah besar seperti saat ini. Ya, perjuangannya pun tidak mudah. Butuh keseriusan dan keberanian, serta usaha yang optimal hingga dapat berkembang seperti saat ini. Salah satu spesifikasi rendang yang diproduksinya adalah rendang telur. Beruntung, kali ini kami bisa langsung melihat proses pembuatan rendang telur produksi Rendang Erika. Rumah produksi Erika ini sudah tertata rapi. Kebersihan menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam proses produksi yang dilakukan. Ruangan pun dipisah dan dibedakan sehingga produk yang diproduksi tidak saling terkontaminasi. Di rumah produksi ini sudah ada ruang bahan baku, ruang produksi atau ruang masak, dan ruang pengemasan. Proses produksi rendang telur dapat kami saksikan langsung di dapur produksi. Untuk tahapan awal akan dibuat dadar telur untuk bahan utama pembuatan rendang telur. Adonan dadar ini merupakan campuran telur. Ditambahkan bawang putih, cabai, jahe, dan bumbu lainnya. Nah, dadar ini dibuat dengan diameter yang telah ditentukan sesuai wajan yang digunakan. Dadar yang telah masak disusun dan ditaburi dengan tepung tapioka. Penaburan tepung ini agar tidak lengket dan memudahkan dadar untuk proses pemasakan dan juga pemotongan. Telur yang telah diberi tepung ini pun dipotong persegi dengan ukuran sedang. Perharinya rumah produksi Erika ini membutuhkan sekitar 40 karet telur. Namun jika permintaan tinggi, maka akan membutuhkan bahan yang lebih banyak lagi, sesuai jumlah produksi yang diinginkan. Untuk 40 karet telur ini, Erika menggunakan 1000 butir kelapa untuk menghasilkan santan untuk pembuatan rendang telur. Nah, pembuatan santan untuk produksi rendang ini juga dilakukan sendiri di rumah produksi ini. Hal ini untuk menjaga kualitas santan yang dihasilkan untuk pembuatan rendang. Santan yang telah jadi pun dimasukkan dan dimasak di dalam kuali atau wajan besar di ruang produksi ini. Santan-santan ini terlebih dahulu dididihkan, lalu dimasukkan dan dicampur dengan bumbu-bumbu yang telah disiapkan. Nah, untuk bumbu sendiri tidak jauh berbeda dengan bumbu pembuatan rendang biasanya. Untuk tahapan ini, bumbu dan santan yang telah dimasukkan ke dalam kuali atau wajan besar ini harus diaduk seperti memasak rendang biasa. Hal ini tentunya agar santan yang dihasilkan dan juga bumbu dapat tercampur dengan sempurna. Usai pencampuran ini, langsung saja telur dadar yang telah dipotong-potong tadi dimasukkan ke dalam kuali. Sekali produksi, Erika mampu membuat sekitar 100 sampai dengan 150 kg rendang telur. Dari awal memproduksi sendiri bersama orang tuanya, saat ini Erika sudah memiliki 12 orang karyawan. Karyawan ini memiliki tugas masing-masing, mulai dari proses produksi hingga pengemasan dan pemasaran. Rumah produksi Erika juga sudah sering kali menjadi tempat percontohan dan studi dari berbagai kalangan masyarakat dan pelaku pendidikan.
Banyak prestasi juga yang telah diraih oleh Erika dengan usahanya saat ini. Usianya Renang Erika udah 22 tahun dan awal berdirinya waktu itu kita masih jualan bagarendong namanya. Jadi ada saudara yang jualan rendang, jadi kita bisa bikin dan kita ikut jualan rendang itu dengan jualannya masih ke rumah-rumah. Dengan beriringnya waktu, banyaknya permintaan dan varian rendangnya juga banyak yang minta. Orang sekarang udah pada ingin instan. Jadi kita buat varian rendang berdasarkan permintaan konsumen. Seperti rendang daging, rendang suwir, suwir ayam, suwir sapi, rendang tumbua, rendang singkong sama teri. Ada juga sambal lado tanah, dendeng kering, dendeng basah. Jadi kita sistemnya dengan permintaan konsumen aja. Apa yang diminta konsumen kita bikin. Gitu. Strategi pemasaran Renang Erika sekarang memperbanyak reseller di daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, tentunya Erika sudah memiliki brand tersendiri yang tidak hanya untuk rendang telur namun juga produk lain yang diproduksinya. Pesanan pun sudah datang dari berbagai kalangan dan daerah luar. Untuk pengemasan, Erika juga memiliki 2 kemasan yang berbeda dan dapat dipilih sendiri sesuai dengan selera konsumen. Rendang telur merupakan salah satu panganan yang ramai dibeli atau diincar oleh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke kota Payakumbuh. Selain murah, rasanya juga enak dan gurih. Produk Erika ini juga dipasarkan secara online, sehingga masyarakat dari luar daerah yang ingin membeli rendang Erika dapat dengan mudah membelinya secara online. Banyaknya produk serupa membuat Erika melakukan berbagai strategi untuk pemasaran. Salah satunya menggunakan reseller sebagai salah satu strategi pemasaran produk. Saat ini, Erika telah memiliki banyak reseller, baik di daerah Sumatera maupun di luar Pulau Sumatera seperti Jawa dan lainnya. Dalam menjalankan bisnisnya pun, Erika tidak terlepas dari pengawasan dan bimbingan pemerintah kota maupun provinsi.